Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Novelia Putri Desinda dari kelas 2024B dengan NIM 24091377097. Di sini saya akan membuat video pengelolaan arsip pribadi di rumah dengan menerapkan salah satu sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip yang saya pilih adalah sistem subjek atau masalah. Sistem subjek atau masalah adalah penataan dokumen yang sesuai dengan perihal atau isi pokok dalam dokumen tersebut sehingga dapat diklasifikasikan menjadi satu, bukan berdasarkan nama orang atau abjad atau tanggal. Jenis-jenis arsip yang saya gunakan adalah yang pertama dokumen administrasi yang berisi KK, akta kelahiran, SIM, dan KTP. Yang kedua ada dokumen pendidikan yang berisi ijazah. Yang ketiga ada dokumen profesi yang berisi surat kenaikan pangkat. Dan yang terakhir ada dokumen keuangan yang berisi tagihan dan pajak. Arsip pertama adalah dokumen administrasi yang berisi akta, KK, dan juga KTP dan SIM. Arsip selanjutnya adalah dokumen profesi yang berisi surat kenaikan pangkat dan juga surat mutasi. Dikarenakan dokumen profesi terdapat 3 map, maka saya akan jadikan satu ke dalam map yang lebih besar lagi. Arsip selanjutnya adalah dokumen keuangan yang berisi tentang tagihan PLN dan ARPDAM. Dokumen arsip selanjutnya adalah dokumen pendidikan yang berisi tentang ijazah. Kemudian pada tahap pengindeksan dan penomoran pada dokumen administrasi saya memberikan kode ADM pada akta kelahiran, ADM1 pada KK, ADM2 pada KTP dan SIM ADM3. Pada pengindeksan dan penomoran dokumen pendidikan saya memberikan kode PEN. Pada ijazah saya memberikan PEN 01. Kemudian pengindeksan dan penomoran dokumen profesi saya memberikan kode PRO. Pada surat kenaikan pangkat saya memberikan kode PRO 01 dan surat mutasi saya memberikan kode PRO 02. Kemudian pengindeksan dan penomoran pada dokumen keuangan saya memberikan kode KOW. Pada surat tagihan PLN saya memberikan kode KOW 01 dan ARPDAM KOW 02. Klasifikasi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah dokumen yang penggunaan frekuensinya tinggi atau terus-menerus. Arsip inaktif adalah dokumen yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip aktif yang saya gunakan di sini berupa akta kelahiran, KK, SIM dan KTP dan juga ijazah. Kemudian ada arsip inaktif di sini. Saya memiliki KK yang sudah lama yang sebelum saya mutasi ke kota yang baru. Kemudian yang kedua ada tagihan-tagihan listrik, ketiga ada tagihan-tagihan RPDAM yang masa tenggatnya sudah bertahun-tahun yang lalu. Kemudian terdapat surat mutasi dan surat kenaikan pangkat yang masa berlakunya sudah habis, yaitu sudah 5 tahun lebih sebelumnya. Di sini saya akan melakukan penyusutan arsip inaktif, yaitu KK lama saya sebelum saya bermutasi ke KK yang baru dengan kota yang baru juga. Di sini saya akan menggunakan gunting.
kasih. Saya memilih sistem penyimpanan arsip sesuai dengan subjek atau masalah dikarenakan arsip pribadi memiliki kategori yang sangat spesifik, sehingga jika saya mengelompokkan sesuai dengan fungsinya atau pokok dari dokumen-dokumen tersebut, maka akan lebih mudah dan lebih logis dibandingkan dengan menyusun melalui abjad atau tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini menurut saya sangat efektif dikarenakan jika kita ingin mencari dokumen kembali, maka kita akan mengingat kepada isi atau pokok dari permasalahan tersebut. Semisal pada ijazah, tidak mungkin kita akan mengingat-ingat kembali kapan ijazah itu dibuat, tetapi kita akan mengingat bahwa ijazah tersebut masuk dalam kategori pendidikan. Kendala utama saya saat melakukan praktik pengarsipan yang pertama adalah memerlukan ekstra ketelitian dalam melakukan pemusnahan arsip agar tidak memusnahkan arsip atau dokumen yang ternyata masih memiliki nilai guna. Kemudian perlu ketelitian untuk mengklasifikasikan dokumen agar tidak tercampur dan sesuai dengan fungsinya atau isi pokoknya. Sistem pengelolaan arsip ini masih efektif walaupun arsip akan bertambah banyak nantinya, dikarenakan semisal pada dokumen pendidikan terdapat tambahan piagam atau sertifikat, maka saya akan perlu menambahkan subkategori piagam atau sertifikat pada dokumen pendidikan tersebut tanpa harus merusak tatanan pengarsipan pada dokumen pendidikan. Tentu saja, praktik pengelolaan arsip melalui sistem subjek atau masalah akan saya gunakan di kehidupan nyata karena akan memudahkan saya dalam mengarsipkan dokumen, kemudian mencari dokumen yang sesuai dengan fungsi atau isi pokok dari dokumen tersebut. Berikut video praktik pengelolaan arsip dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih.